Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Irmanyanti, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 3 angkatan 2023 di UPTK Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 dengan materi mitigasi adaptasi kebencanaan di Indonesia dengan menggunakan metode problem brainstorming. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Suaranya kurang jelas. Selamat pagi. Pagi. Oke, selamat datang di pembelajaran geografi. Kita sebelum mulai pembelajaran geografi, boleh kita berdoa terlebih dahulu supaya di kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Silakan ketua kelas. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu mau ngecek dulu kondisi kelasmu, kerapihanmu, kemudian kelasnya kotor atau tidak. Pakaianmu apakah sudah terlihat rapi sesuai dengan aturan yang ada di sekolah? Sudah? Kelasnya sudah bersih, sudah ada yang piket ya kemarin ya? Oke, sudah. Ibu mau absen ya, tapi mengabsennya mungkin kali ini agak berbeda karena mengabsennya, jadi ketika ibu mengabsen kalian sambil mengatersepsi kehadiran kalian itu sambil menyebutkan kata-kata yang berkaitan dengan materi kita sekarang. Tahu materi kita sekarang apa? Apa materi sekarang, Matil? Mitigasi adaptasi kebencanaan. Jadi ketika ibu mengucapkan absensi 1 misalnya, maka dia mungkin bisa menyebutkan dengan kata-kata tsunami. Paham nggak? Paham. Jadi biar kalian lebih fokus. Seperti yang ibu lihat di jurnal, sepertinya banyak yang izin ya. Ya, tapi izinnya mungkin karena izin sakit ya, karena fenomena cuaca. Oke, ibu coba Agus Irawan. Kekeringan. Ya, Agus suka kekeringan maksudnya. Oke, berarti. Kemudian Bayu tsunami. Oke, kemudian Fajri gempa bumi. Oke, selanjutnya Feby tanah longsor. Oke, selanjutnya Giska gunung meletus. Terus selanjutnya Hilda abrasi laut ya. Lanjut selanjutnya Muhammad Jawar Akmal. Banjir ya. Jadi kalau ada yang salah harus cari lagi kata-katanya. Terus selanjutnya Rifka. Perencanaan evakuasi. Wah, dia harus tahu tuh apa perencanaan evakuasi. Terus selanjutnya Sahila. Angin puting beliung. Oke, selanjutnya Siva ada kebakaran hutan. Terus selanjutnya
Awan Evakuasi. evakuasi. Selanjutnya Jahra Pemantauan gelombang laut. apa? Pemantauan gelombang laut. Pemantauan gelombang laut. Oke, selanjutnya Jahratul Reboisasi. reboisasi ya. Oke. Ada yang kelewat. Adisa tanggap darurat. Oke, jadi itu ya. Kelasmu sudah bagus, sudah sesuai sama kondisi pembelajaran kita hari ini. Artinya kalian sudah fokus untuk bisa masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ibu mau minta kalian untuk menyanyikan lagu terlebih dahulu, lagu nasional. Adisa buat jadi dirigent dan yang lain harus berdiri ya. Airku tidak kulupakan, tak pernah selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Akan hilang dari kalbu, anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, silahkan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku sudah menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Ya, kenapa ibu ambil Tanah Airku? Karena seperti yang di liriknya tertulis bahwasanya walaupun kita sudah pergi kemana-mana, tempat tinggal kita Indonesia itu tidak boleh kita lupakan. Ya, karena disitulah kita tinggal, kita hidup. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menginformasikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di kegiatan kita pagi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah satu, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep bencana, mitigasi dan adaptasinya. Jadi di pembelajaran kita hari ini, kalian harus mampu atau minimal paham konsep bencana itu apa. Kemudian mitigasi itu seperti apa dan bagaimana adaptasi kebencanaan yang ada di Indonesia seperti apa juga. Jadi itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, ya, kalian diharapkan atau peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep kebencanaan dalam kehidupan nyata. Ya, karena Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Dengan kondisinya memang sering mengalami bencana, kalian diharapkan mampu memahami kondisi yang ada ketika bencana itu terjadi. Jadi tidak ada yang panik, tidak ada yang meratapi dan lain-lain. Jadi bagaimana kalau gempa bumi terjadi, apa yang harus kita lakukan kalau banjir di rumahmu, apa yang kita harus lakukan kalau terjadi tsunami. Itu kalian harus sudah paham. Oke? Selanjutnya ada pretest. Nah, pretest di awal kalian silahkan barcode yang sudah ibu siapkan untuk melakukan asesmen awal tentang bagaimana kamu memahami materi ini. Silahkan dikerjakan dulu. Ada beberapa soal yang sudah ibu siapkan di asesmen awal materi ini. Sudah ya? Sudah terlihat hasilnya. Karena ini pretest maka hasilnya tidak harus besar atau tidak harus nilai yang tinggi, karena ini kan asesmen awal untuk mengetahui seberapa kalian memahami materi tersebut. Setelah tadi ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian sudah melakukan pretest ya, ibu ada peta, ya, peta mengenai sebaran bencana. Ya. Ada nggak yang tahu kenapa sih Indonesia itu sering mengalami bencana, sering ada gempa, sering ada tsunami?
menjelaskan. Feby. Karena Indonesia berada di antara 3 lempeng. Yang pertama lempeng Indo Australia, lalu ada Eurasia dan lempeng Pasifik. Menurut Feby, ya, Indonesia itu mengalami sering disebut negara yang rawan bencana, ya. Itu karena Indonesia terletak di antara 3 lempeng. Ya, lempeng apa? Ya, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo Australia. Itu yang menyebabkan Indonesia dikelilingi oleh gunung api. Pasti yang akan sering terjadi di Indonesia adalah gunung meletus. Ya, kemudian akan berlanjutnya adalah gempa bumi. Dari gambar yang Ibu tampilkan di depan, nah, terlihat ya persebaran gunung api yang ada di Indonesia. Di situ ada perbedaan warna, kelihatan nggak warnanya? Ya, ada warna yang kuning, kemudian ada warna apa? Merah dan hijau. Nah, dari yang peta sudah Ibu tampilkan di depan, kenapa ya ada perbedaan warna? Fajri, kenapa ada perbedaan warna Fajri? Warna merah itu artinya siaga, warna kuning itu artinya waspada, warna hijau itu artinya aman. Jadi menurut Fajri, berdasarkan yang Fajri ketahui, bahwa warna merah itu menandakan Siaga. kondisi daerah yang sedang siaga. Ya. Kemudian untuk warna kuning, Waspada. waspada. Ya, waspada itu artinya belum terjadi bencana, tapi sudah harus diwaspadai. Yang selanjutnya apa? Aman hijau. Hijau, aman. Kalian bisa lihat di Kalimantan itu hampir semuanya berwarna hijau. Ada yang tahu nggak kenapa di Kalimantan warnanya hijau? Betul, karena di Kalimantan tidak terdapat gunung api. Ya, jadi untuk terjadi gunung meletus dan gempa bumi sangat tidak mungkin terjadi. Sekarang Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi apa sih problem based learning? Problem based learning itu adalah metode yang digunakan strategi belajarnya di mana mengambil permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarmu. Ya, jadi permasalahan yang seperti bencana, kemudian gunung berapi, kemudian gempa bumi itu kan bisa kita diskusikan, bisa kita cari masalahnya, kemudian bisa kita cari solusinya, ya kan? Nah, tujuan pembelajarannya problem based learning seperti itu. Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan asesmen awal yang sudah tadi kalian kerjakan. Ya, terdapat 4 kelompok. Ya, jadi silahkan kalian cek di grup WA-mu, kalian sudah masuk kelompok mana. Oke? Kalau sudah, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Ada 4 kelompok ya yang sudah Ibu bagi. Yang pertama, kelompok 1, apa kebagiannya? Temanya? Temanya gempa bumi. Kelompok 2. Kelompok 2 dapat tema tsunami. Kelompok 3. Kelompok 3 banjir. Kelompok 4. Kelompok 4 tanah longsor ya. Jadi sudah sesuai dengan kelompoknya. Kemudian Ibu akan menampilkan dulu nih video pembelajaran bagaimana negara Jepang itu bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Ya, kita lihat dulu nih. Minimnya informasi terkait mitigasi bencana membuat Indonesia harus kembali belajar banyak dari pelatihan mitigasi bencana di Jepang, negara yang kerap dilanda gempa bumi dan tsunami. Sadar betul akan dampak destruktif dari gempa bumi, Jepang memaksimalkan fungsi peringatan dini sehingga risiko bencana dapat dikurangi. Latihan mitigasi bencana gempa bumi dilakukan tiap bulan di sekolah-sekolah dasar. Ketika alarm peringatan berbunyi, anak-anak di sekolah mulai mencari tempat berlindung
melindungi diri dari reruntuhan barang dan material bangunan. Jika berada di luar ruangan, mereka diajarkan untuk segera lari ke tempat yang terbuka agar terhindar dari reruntuhan puing-puing bangunan dan fasilitas kota lainnya. Pemadam kebakaran Jepang juga memiliki alat simulasi gempa yang bertujuan untuk membiasakan anak sekolah merasakan sensasi gempa sehingga lebih peka mengambil langkah penyelamatan diri. Sudah ya, kita bisa lihat videonya dengan judul Belajar Mitigasi dari Jepang. Ya, jadi kamu sudah lihat ada kata-kata seperti ini di Jepang. Ya, di Jepang itu setiap bulannya dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas itu ada namanya pelatihan kebencanaan atau belajar bagaimana menghadapi gempa dan tsunami itu setiap bulannya. Ya, makanya di Jepang walaupun sering terjadi tsunami kemudian gempa, tapi korbannya sedikit. Kemudian yang kedua, kamu bisa lihat alat-alatnya, alat-alat untuk mendeteksi bencana, kemudian tsunami dan lain-lain itu di Jepang sangat lengkap dan terintegritas. Selanjutnya, tadi sudah Ibu lihatkan videonya, kemudian kalian juga sudah duduk di bangkunya atau kelompoknya masing-masing. Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD-nya sudah Ibu share di WA group ya. Kalian bisa mengerjakan LKPD-nya. LKPD-nya itu sesuai dengan kelompoknya atau temanya masing-masing. Ya. LKPD-nya nanti di situ terdapat Ibu membuat 6 soal pertanyaan, terdapat 6 soal pertanyaannya. Nanti dari situ kalian akan dilihatkan pengertian dampak bencana ini itu apa, kemudian dampak yang terjadi karena bencana itu seperti apa, kemudian upaya penanggulangannya. Ya, jadi kalian silahkan diskusikan dengan kelompokmu masing-masing untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu buat. Ya, seperti itu. Kemudian tambahannya, setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, kalian bisa menambahkan atau membuat infografis dengan bantuan Canva. Bisa dipahami? Bisa. Jadi silahkan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu buat. Oke, silahkan diskusikan. Oke. Nah, dari situ nanti akan muncul literasinya. Muncul nggak literasinya? Sudah muncul ya? Oke, sudah muncul. Jadi kamu sudah bisa mengerjakan LKPD tersebut. Ya, paham ya kelompok 1 ya? Kita bisa lanjut
Kelompok 1 sudah siap? Sudah Bu. Sudah siap. Oke, kalau sudah siap boleh maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai gempa bumi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jauhar Rahman. Nama saya Ferdiawan Memullah. Saya Disoleh Septianti. Saya Syifa Salsabila Diva. Saya Giska Wulandari. Dalam LKPD tentang mitigasi adaptasi dan kebencanaan di Indonesia, terdapat gambar 1 yaitu cara Jepang atasi gempa bumi sehingga jumlah korban minim. Dampak apa sih yang terjadi dari gambar tersebut? 1. Rusaknya infrastruktur. 2. Menimbulkan korban jiwa. 3. Jaringan komunikasi terganggu. 4. Jika sumber gempa berada di dasar laut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Selanjutnya ada dampak positifnya yaitu mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga mudah untuk ditambang. Nah, kali ini saya akan menyebutkan langkah-langkah mitigasi mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana. Pertama, jika berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, atau gedung, jangan panik, berlindunglah di bawah meja sambil menutupi kepala dengan bantal atau helm. Nah, yang kedua adalah jika berada di dalam bangunan seperti rumah, sekolah, jangan panik. Nah, yang ketiga adalah membangun konstruksi bangunan tahan gempa atau anti gempa. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami yang bisa dipresentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dari kelompok 1 tentang gempa bumi. Ya, betul. Dampaknya sudah sesuai, ya, sudah betul bagaimana gempa bumi itu terjadi. Seperti yang kalian bisa lihat di depan, gempa bumi itu adalah guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam lapisan bumi secara tiba-tiba. Ya, gempa bumi itu terbagi dua, gempa bumi vulkanik dan gempa bumi tektonik. Ya, gempa bumi vulkanik itu gempa yang berasal dari gunung api. Sedangkan gempa bumi tektonik gempa yang berasal dari lempeng bumi yang ada di Indonesia. Jadi betul sesuai dengan yang sudah didiskusikan bahwasanya dampak dan upaya atau bagaimana untuk melaksanakan mitigasinya kelompok 1 sudah betul. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tsunami. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Raulia dan di sini saya bersama dengan anggota saya yaitu ada Syahila Widiawani, Bayu Alfaris dan Muhammad Nur Aditya. Dampak yang terjadi dari tsunami yaitu ada rusaknya infrastruktur, menimbulkan korban jiwa, jaringan komunikasi terganggu, pencemaran air asin di lahan pertanian dan air bersih sebagai sumber penelitian. Dan saya akan menyebutkan langkah-langkah mitigasi mulai dari pra, saat hingga pasca bencana. Yang pertama itu adalah pemantauan gelombang laut, kedua membuat jalur hijau, dan ketiga jika berada di sekitar pantai terasa ada guncangan gempa, air laut surut secara tiba-tiba dan menjorok jauh ke tengah laut, segera berlari menuju tempat yang tinggi atau tempat yang aman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan kembali duduk ya. Itu ya kelompok 2 sesuai dengan yang temanya tentang tsunami ya. Tsunami itu dari kata bahasa Jepang yang artinya gelombang besar. Ya, jadi gelombang laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi yang sangat kuat, maka terjadi yang namanya bencana tsunami. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya betul. Dampaknya kalau ini akan menimbulkan korban jiwa yang besar, kemudian akan beberapa infrastruktur juga akan mengalami kerusakan. Ya. Upayanya juga tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Upayanya
ketika menghadapi tsunami, yang pertama harus ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari gelombang tersebut. Kemudian diadakan yang namanya penghijauan. Penghijauan di sini kalian bisa melaksanakan yang namanya menanam mangrove untuk menghancurkan gelombang besar tsunami tersebut. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan tentang banjir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuratul Mudarmawati. Nama saya Hilda Sakira. Nama saya Laura Melita. Nama saya Agus Irawan. Jadi dampak yang terjadi dari banjir yaitu rusak infrastruktur. Banjir tidak hanya membawa air, tetapi juga sampah, kotoran, dan limbah. Dapat menimbulkan penyakit, dan di sini ada dampak positifnya, yaitu tanah menjadi subur karena adanya proses sedimentasi. Selanjutnya ada langkah-langkah mitigasi yang dimulai dari pra. Yang pertama itu adalah sosialisasi dan memberi pelatihan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir untuk menghadapi banjir. Yang kedua, membersihkan saluran pembuangan air limbah rumah tangga. Terus ada langkah-langkah saat terjadinya banjir. Yang pertama, pantau perkembangan cuaca di tempat kejadian. Yang kedua, jangan panik dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Yang ketiga, bila terjebak banjir, sebisa mungkin ambil benda mengapung agar tidak tenggelam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 sudah sangat baik ya. Sudah tahu dampak banjir itu gak cuma bawa air. Ternyata banjir itu paling utamanya selain bawa air adalah bawa sampah. Jadi ketika banjir gak apa-apa air masuk sebenarnya. Cuma setelah airnya surut yang ini yang agak repot. Pertama harus bersih-bersih rumahnya, kemudian belum sampah yang dibawa menimbulkan efek baunya, itu yang menyebabkan banjir masuk dalam kebencanaan. Sangat baik ya kelompok 3. Lanjut kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja diskusi kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rifka Abdurrahman. Saya Muhammad Fatir. Saya Farid Jilan Tauhid Kami. Saya Febri Zahra Muhammadi. Oke, sebelumnya sih kita ingin mengetahui terlebih dahulu apa sih itu tanah longsor. Oke, ini ada pemaparan sedikit tentang tanah longsor. Jadi tanah longsor itu merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun campuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologi, curah hujan, kemiringan lereng, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan di lereng tersebut. Oke, selanjutnya ada hasil pengerjaan LKPD. Dampak yang terjadi dari tanah longsor tersebut adalah memusnahkan sebagian hutan, menghancurkan habitat satwa liar, rusaknya lahan pertanian, permukiman, dan infrastruktur, dan menghilangkan lapisan tanah-tanah subur dari suatu lereng. Lalu ada langkah-langkah mitigasi mulai dari pra, saat, hingga pasca bencana. Yaitu pertama, melakukan penghijauan dengan tanaman belakang dalam, membuat teras ring dengan sistem dry, dan terakhir menghindari pembangunan permukiman dan fasilitas umum di daerah lereng. Oke, karena sini kita sedang mempelajari tentang mitigasi bencana, kita juga harus tahu sebelum terjadinya longsor kita udah bisa memitigasinya. Gimana sih caranya? Pertama, kita harus lihat kondisi alam di sekitar kita. Kalau misalnya di alam sekitar kita itu ada satu lereng gunung yang sangat terjal, itu bisa saja terjadi tanah longsor. Jadi kita harus menghindarinya atau menghindari membangun rumah di sekitar lereng tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang tanah longsor ya. Jadi memang betul, karena negara kita negara penuh dengan gunung api, jadi pasti banyak dataran tinggi. Kalau dataran tinggi, bencana yang akan sering muncul adalah tanah longsor. Jadi diupayakan
kamu jangan pernah membangun rumah itu di daerah yang terjal seperti itu. Kalian sudah selesai mengerjakan mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Selanjutnya sudah selesai infografisnya? Sudah. Infografisnya boleh langsung kirim ke WA group agar kita bisa lihat dan kita tampilkan. Oke, jadi hasil infografis dari kelompok 3 ya yang sudah dibuat itu betul ya seperti ini. Kalian tuangkan dalam bentuk Canva ya. Temanya tentang banjir, kemudian pengertiannya sudah ditulis juga, kemudian dampaknya bagaimana mitigasinya itu sudah terlihat sangat jelas ya. Jadi betul yang sudah dilakukan kelompok 3 tentang banjir, infografisnya sudah betul. Gempa bumi sudah betul, kemudian tsunami ya. Kemudian tanah longsor juga sudah betul ya, sudah sesuai sama infografis yang kalian sudah tampilkan. Selanjutnya bisa mengerjakan asesmen akhir yaitu post test. Lagi boleh di barcode kembali yang sebelah kanan ya. Post test itu soalnya ada 15 soal yang mungkin kalian bisa kerjakan ya. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, nanti akan muncul hasilnya, nanti akan ibu share ya hasil tentang ini. Ada yang dapat nilai 100? Ada ya? 1, terus berapa lagi? Siapa lagi? Laura, 2, terus 3. Oke. Dari diskusi yang telah dilaksanakan oleh teman-temanmu dari banjir, kemudian gempa bumi, tsunami dan tanah longsor, ada yang mau bertanya tentang materi kita hari ini? Oke. Akmal boleh maju buat teman-temannya. Baik, terima kasih Bu Seti. Jadi di sini saya ingin nanya, hal apa saja sih yang dapat dilakukan untuk generasi Z dalam hal mitigasi bencana? Peran generasi Z ya dalam mitigasi bencana, karena kalian bagian dari generasi Z ya. Kamu di generasi Z atau generasi Z itu untuk mengakses informasi sangatlah mudah, betul nggak? Betul. Jadi kamu ketika ada informasi gempa, kemungkinan ada informasi tsunami, itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi karena aksesnya sangat gampang. Bisa lihat media sosial, bisa lihat berita di TV, kemudian bisa lihat cek WA-mu dan lain-lain. Nah, itu yang pertama. Dengan kecepatan mendapatkan informasi, kamu sebagai generasi Z itu tidak boleh langsung terima saja, tapi harus dicek, benar nggak gempa? Jangan-jangan cuma hoax. Benar nggak terjadi tsunami? Jangan-jangan cuma bahasa anak saya hoax, seperti itu. Hoax sama aja, tapi tetap intinya dengan kamu generasi Z, kamu akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Kemudian dengan kamu sudah memahami bagaimana mitigasi, kamu bisa mengajarkan ke keluarga terdekatmu untuk bisa mengurangi korban bencana seperti itu, karena kamu kan sudah lebih paham, sudah lebih mengerti bagaimana menghadapi bencana seperti itu. Jadi
kamu sebagai generasi muda, kamu bisa mengajarkan adikmu, bisa mengajarkan orang tuamu ketika menghadapi bencana. Bagus pertanyaannya Akmal. Kasih tepuk tangan. Ya. Terima kasih Akmal. Oke, ya. Jadi tadi Akmal sudah bertanya tentang materi kita hari ini. Mudah-mudahan pemahaman kalian tentang mitigasi bencana akan lebih bertambah, pengetahuannya akan lebih menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi ya korban jiwa, karena kamu lebih paham, lebih mengerti bagaimana mengatasi mitigasi kebencanaan yang ada di Indonesia. Jadi kita masuk ke refleksi pembelajaran hari ini. Ya, refleksi pembelajaran hari ini kita bisa ambil kesimpulan dari pembelajaran kita mengenai adaptasi mitigasi kebencanaan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran kita atau refleksi pembelajaran kita hari ini? Oke, tadi Akmal udah, Awan juga udah, boleh Fatir memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari atau refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini yang sudah kita pelajari tadi, ini sangat berguna bagi kita ke depannya. Karena bagaimana? Kenapa? Karena sedikit demi sedikit kita sudah mulai siap dengan bencana alam yang akan terjadi di Indonesia dan mengurangi resiko korban. Dan juga mungkin untuk kedepannya ini bisa dikembangkan lagi di sekolah-sekolah agar bisa dijadikan mungkin pembelajaran juga ya tentang mitigasi bencana di setiap sekolah agar kita juga mulai lebih siap lagi dan juga mengurangi korban sekali lagi. Oke, mungkin juga ada sedikit quotes dari bidang kesehatan, yaitu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, betul ya. Jadi betul. Kasih tepuk tangan dulu untuk Fatir. Quotesnya betul. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mengurangi jumlah korban jiwa daripada korban jiwanya banyak. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah dengan belajar mitigasi adaptasi kebencanaan di Indonesia. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran geografinya gimana? Menarik pembelajaran kita hari ini? Menarik. Ya, oke. Makasih untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk ketua kelas silakan. Untuk pertemuan selanjutnya materinya mengenai materi ketahanan pangan. Ya, materi tentang ketahanan pangan. Jadi kalian harus mempersiapkan materi selanjutnya tentang ketahanan pangan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.